Selamat siang para pencinta trading, khususnya di bidang emas ataupun gold. Hari ini hari Kamis 14 November 2024, channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali dengan judul Mencari Cuan pada saat chaos menjelang data PPI dan Fed speech. Oke, kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan. Ini saya kemarin fotonya dan saya sudah utarakan. Itu hanya di 2660 dan 2680. Kemungkinan ekstrimnya di 2700 maupun di 2730. Tapi nyatanya tidak berhasil. Itu karena disebabkan yang saya upload itu di 2620 itu tidak melampaui, dan low-nya saya ekspektasi di 2600, 2615 dan 2610. Rupanya tembus semua, dan kita bisa lihat ini halaman sebelahnya waktu perjalanan CPI-nya ya, maksud saya dari bawah dari 2608 langsung dihantam ke 2618. Nah, itu menandakan bahwa Fed akan menurunkan suku bunga. Itu pandangan para traders yang di luar. Dan ini adalah jalannya Bitcoin, di mana setelah rilisnya ini CPI, harganya langsung naik ke atas ya, menjulang dan never return, tidak kembali. Oke. Dan ini juga data emasnya, harga emasnya itu berfluktuasi atas bawah mencapai 2615, 2610. Dan kita bisa melihat ini Bitcoin dari 89.000 kemarin sempat menembus angka 95.000. Ya. Jadi naiknya drastis sekali. Dan ini adalah purchasing saya. Ya. Dari plus sampai minus semua, saya masih bertahan sampai detik ini. Ya. Dan ini posisi saya telah inject atau masukin uang margin call 3.000 dan 10.000 untuk mencegah kerugian yang lebih banyak, di mana saldo saya atau uang saya kurang. Dan tidak lupa bahwa di ruang publik channel ini @forexindo Trade House itu kita tidak menjamin segala purchasing ataupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini kita hanya men-sharing pendapat ataupun analisa secara pribadi. Jadi jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen ya para sahabat ya. Dan ini adalah data-data yang akan dihadirkan nanti malam pukul 20.30 WIB ataupun pukul 13.30 WIB. Di sini mereka menganalisa bahwa PPI di Amerika akan minus 0,1 secara bulanan ya, sedangkan Korea 0,1, sedangkan yang previousnya bulan kemarin itu 0,0 dan 0,2. Jadi angkanya ini akan turun. Apabila terjadi, itu harga emas itu akan naik kembali. Sedangkan untuk year on year-nya itu 1,8 dan diekspektasinya 2,5, jadi masih tinggi. Sedangkan core-nya itu turun 2,8 menjadi 2,6, tapi kita masih belum bisa menganalisa karena ini angka-angkanya belum keluar. Jadi alangkah lebih bijaknya kita menunggu data-data ini keluar. Dan tidak lupa ini adalah
acara yang paling penting itu ketuanya Fed Chairman Powell akan berpidato, dan satu lagi sama FOMC membernya, anggotanya William akan berpidato. Yang satu pukul 3 kita sudah tidur, dan satu lagi pukul 4.45. Dan biasanya ini kalau orang besar atau petinggi-petinggi mau pidato itu biasanya itu di bawah jam 12 kita atau di bawah tengah malam kita. Itu biasanya umum, dan ini tidak lazim dihadirkan pukul 03. Makanya ini aneh sekali, makanya saya bilang ini berhati-hati apabila tidak didampingin oleh para senior kalian. Ini aneh sekali, dan untuk menghindar ini alangkah kita baiknya kita menghindar setelah datanya keluar, apa yang mereka utarakan, baru kita bisa ambil aksi. Dan ini data-data bahwa ini signal pukul 5.06, pukul 8.34, pukul 10.35, pukul 12.40 cenderung pada turun. Ya, ekspektasinya turun. Kemana? Ke 25.30. Ya, dan ini mereka berkeyakinan angkanya ini akan turun, sedangkan untuk posisi sellingnya diarahkan 58% berbanding 42%. Jadi mereka dengan optimisnya. Dan kemana ini angka-angkanya akan berlabuh? Dan untuk tertingginya di 2617, 2600 lah, ini udah mendekati, dan 2585. Sedangkan untuk bagian bawah di 2547, 2530, dan terakhir di 2510. Dan untuk posisi jualnya di 58%, dan untuk belinya di 42%. Masih ada pincang sebelah sekitar 8%. Dan perlu diketahui, ini adalah Jerome Powell yang akan berpidato pada pukul 3 ya, WIB ya. Jadi kita sudah bobok manis ya. Nah, ini apa yang mau diutarakan itu, kalau saya baca itu ada pemotongan suku bunga itu sebesar 0,25. Apakah diucap? Itu kita masih menunggu, dan ini berita yang konkret. Bisa kalian searching itu di Reuters. Itu saya dapatnya infonya pada jam 12.13 barusan ini. Dan itu emas turun selama periode 2 bulan ini, 8 minggu 2 bulan, akibat penguatan penguatan mata uang dolar. Dan saya rasa ini pun berdampak pada nanti malam untuk dia berpidato. Dan biasanya kalau ini mau berpidato, harganya berlawanan dulu. Itu sudah lazim dan sudah biasa buat kita para traders, dan udah diketahui oleh khalayak umum. Sedangkan untuk dari Forexindo, sebentar saya akan edit. Dan ini kita bisa lihat secara konkret ya. Saya screenshot dulu ya. Oke, kita bisa lihat halaman yang pertama. Itu angkanya itu kita akan melihat ya. Kalau perhitungan saya itu hanya ada di 25, 70 sampai 80. Itu untuk posisi high-nya. Sedangkan untuk low-nya itu di kisaran di 25, 50 seperti barusan ini sudah terjadi. Dan kalau ini bisa tembus di 25, 4,
itu biasanya, dan yang terakhir itu ekstrimnya di 25 28, dan saya tidak mengaget-ngagetkan ini harga akan turun ini ke, seandainya ada ekstrim itu akan terjadi itu malam ya. Dan ini perlu diketahui juga ini ya, saya sudah menggambarkan titik-titik yang akan dicapai sebelum mereka itu untuk naik ya kembali. Di sini saya ada menandakan di 2732, lalu akan menyentuh di 2470, dan yang terakhir itu di 2588 ya, dan 2650. Itu garis-garis level saya, itu perhatikan, dan itu saya tetap keep semua. Jadi angka-angka yang perlu diperhatikan itu pertama sekali itu di angka di 2558 ya. Apabila kalian mau beli, itu saya anjurkan lebih baik menunggu atau di bawah level ini. Di bawah level ini di berapa? Minimal itu di bawah di 2550. Itu kenapa? Karena di 2558 itu angka kritis. Kenapa kritis? Itu level biasanya seperti kalau kita di saham itu namanya sudah harga suspend ini. Ini di 2558 itu harganya sudah indikasi suspend. Suspend itu artinya apa? Jadi harganya tidak bergerak, itu sekitaran di 2558 itu sampai dengan 48. Kalaupun dia mau beraksi lagi di 63. Perlu dicamkan itu ya. Jadi mereka hanya bolak-balik seperti ada akun apa yang kena margin call atau MC biasa kita sebut, itu angkanya berkisaran di sana menunggu dari bursa Amerika setempat berjalan. Jadi kurang lebih ya sekitar jam 8 malam. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, jangan lupa memberi subscribe, like maupun komen di channel Forexindo Trade House ini. Dan selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda para traders maupun purchasing Anda. Dan saya akan kembali pada hari Jumat esok hari, tepatnya pada tanggal 15 November 2024. Jadi have a nice day ya para traders. Kita akan ketemu esok hari. Selamat siang.